Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Buatkanlah suasana sini memanggil semua umat-Nya. Gereja Tuhan bersatu ini menyangkati dipanggilnya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa Roh Kudus. Tapi kemuliaan-Nya bercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, tapi kemuliaan-Nya bercurah dari surga. Kita tanpa dunia, bahwa Yesus Raja, 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 Raja. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besar
Perjanjian Lama di dalam Yesaya 43 pasal 10 ayat yang ke-11. Saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, yaitu dia berkata bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita adalah saksi-saksi Tuhan. Ya, karena berkata di situ, kamu ini adalah saksi-saksiku. Jadi oleh sebab itu dia berkata di situ bahwa sebagai seorang hamba, yaitu kita sudah mengerti bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Karena dia berkata, seperti lagu itu berkata, ku tak membawa apapun juga, dia bilang. Dia turun ke bumi ini, dia tidak bawa apa-apa, dan apabila kita kembali ke surga, kita juga tidak bawa apa-apa. Jadi apa yang kita miliki di dalam dunia ini, semuanya akan tinggal di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, dia suatu pengharapan di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus menjadi saksi bagi Allah di dalam kehidupan kita. Dan dia berkata, dia memilih kita agar kita menjadi seorang hamba yang tetap setia percaya kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita adalah hamba Tuhan yang harus setia melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mengapa Allah memilih kita? Karena dia tahu dari rahim ibu kita, Tuhan sudah melihat siapa kita. Karena berkata dalam Yeremia, Tuhan sudah membentuk kita, Tuhan sudah mengenal kita, siapakah kita ini. Setelah kita lahir, dia tahu siapa kita. Oleh sebab itu dia tidak teragak-agak untuk menyatakan perkara ini kepada kita, bahwa kita harus menjadi seorang hamba yang tetap percaya, setia kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan di situ, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, dia berkata. Jadi kita harus mengerti mengapa Tuhan memberi mandat ini kepada kita. Karena dia sudah melakukannya, pelayanan itu 2000 tahun yang lalu. Dan apabila dia naik ke surga, dia berkata, kamu adalah saksi-saksiku di seluruh bumi, dia berkata. Jadi dimanapun kita harus menjadi saksi bagi banyak orang. Oleh sebab itu, dia berkata bahwa kita harus percaya, kita harus mengerti bahwa Tuhan tetap Dia. Apapun kehidupan kita, Tuhan tetap Dia. Bukan Tuhan tetap orang lain, tidak. Dia tetap Dia. Aku tetap aku. Masa aku pula, kalau saya, masakan pula saya, nama saya orang lain punya nama. Tetapi kalau nama saya si Norma, tetap juga saya, nama saya kan. Bukan nama saya pula si Petriel. Kalau si Petriel juga namanya. Demikian juga apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, bahwa aku tetap Dia. Maksudnya orang yang kita sembah, yaitu Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus percaya, kita harus mengerti bahwa kita punya satu tujuan, yaitu yang kata di dalam firman Tuhan itu, sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi maksudnya di situ bahwa Yesus itu, kita menyembah satu Allah di dalam kehidupan kita. Dan dia berkata dalam ayat yang ke-11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Selain daripada Yesus Kristus, tidak siapa yang boleh menyelamatkan kita, kan? Walaupun kita begini ramai,
Siapa yang boleh menyelamatkan kita? Walaupun kita dibawa lari, kalau angin kencang, siapa yang boleh bawa lari anak keluarga kita? Hah? Tuhan. Tuhan yang bawa kita lari. Kita masih di dalam dunia ini. Tiada siapa yang boleh membawa kita lari karena kita masih hidup di dalam bumi yang nyata ini. Tetapi apa yang harus kita percaya? Siapa yang harus kita percaya? Kenyataan. Hah? Kenyataan. Nah, kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan itu satu-satunya Allah di dalam kehidupan kita yang boleh menyelamatkan kita. Mungkin di dalam dunia ini kita tidak tahu bila masa kita. Tetapi Tuhan tahu apa yang harus kita perlukan dalam kehidupan kita. Yaitu kita harus menerima keselamatan daripada Tuhan. Seringkali kita cakap bahwa tubuh kita kembali kepada tanah, tapi roh kita kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, banyak orang menyelamatkan dirinya, tetapi dia tidak pernah menyelamatkan jiwanya. Kan? Saya kasih post di dalam grup apa namanya tuh? KRT itu. Sebab ada satu pengurus KRT ini rumahnya roboh. Kena angin kencang, dia bilang hujan lebat dan angin kencang. Lalu rumahnya rubuh. Lalu dia minta minta sumbangan dia bilang. Tapi belum ada lagi KRT kita menjawab sebab rumah kita itu cantik. Kan? Dibina dengan baik. Tetapi kalau angin sudah melanda rumah itu akan menjadi apa? Menjadi cantik lagi kah? Menjadi roboh. Jadi syukur sebab orang-orang mungkin di dalam rumah itu mungkin mereka sudah muas-muas itu sudah mungkin orang lari. Sebab orang pikir kali rumah kami ini merubuh ini bilang begitu. Sebab bayangkanlah kalau ke tidur tengah malam tiba-tiba itu angin kuat, apa yang akan terjadi? Kalau kamu tidak biarlah mengharap saja ini sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Betul, Tuhan menolong. Tapi kelalaian kita kan. Sebab kita dibagi pikiran. Bukan kita tidak dibagi pikiran. Kamu sudah tahu itu angin kencang. Kenapa kita tidak menyelamatkan diri kita kan? Di tempat yang lebih baik. Oleh sebab itu kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Biarlah Tuhan tolong kita. Tapi kalau iman kita suam-suam kuku, sekejap bilang biarlah, sekejap takut juga. Nah, apa bilang firman Tuhan itu, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, demikian juga dengan iman kita. Kalau kita percaya, kita tidak percaya, akhirnya apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Hidup kita akan menjadi huru-hara. Sebab kita tidak ada arah tujuan dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan kita pada malam ini. Kesimpulannya yaitu, dia berkata di situ, aku, dia bilang kan, siapa itu aku itu Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus percaya. Juru selamat kita itu adalah Yesus Kristus yang memberi keselamatan kepada kita semua yang ada pada malam ini. Oleh sebab itu ajakan firman Tuhan kita pada malam ini, marilah kita tetap menjadi saksi Tuhan yang setia percaya kepada kuasa Tuhan dan kehidupan kita. Karena dia berkata, Tuhan pernah meredakan angin ribut. Oleh sebab itu Tuhan juga boleh meredakan setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Tuhan, kita tidak pernah goyah karena kita percaya Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu marilah kita tetap bersandar pada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhanku
Masuk dalam hadiratmu, jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau pada kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Yesus telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku dengan kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagiku, agar indah bagiku, agar indah bagiku. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu segenap hatiku, segenap jiwaku. Aku sembah Kau, Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya.